Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar sehat dan penuh sukacita. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Lina nih. Ada yang udah bosan apa ada yang kangen nih sama Kak Lina? Pasti kangen ya. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan puji-pujian. Kita sudah bernyanyi, bersukacita, bersorak-sorai. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan kita mulai, Kakak undang kita berdoa dulu supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, jangan masih ada yang main-main. Nah, sikap berdoa yang baik, Tuhan pasti senang. Yuk kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini, yaitu melalui ibadah streaming. Walaupun kami di rumah Tuhan beribadah, kiranya Tuhan yang penuhkan kami sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru pada saat ini. Pakai hidup kami Tuhan, agar kami duduk diam, dengar-dengaran untuk menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sambut pimpinanmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah sukacita dalam keadaan ketidakadilan. Nah, ini tertulis di Kitab Kejadian 31 ayat 1 sampai 43. Nah, adik-adik bisa baca tuh. Kalau sudah yang bisa baca kayak TKB tuh. Kalau yang TKA boleh tuh didampingi kakak, mama, papa supaya kita sama-sama belajar membaca firman Tuhan. Nah, kakak mau bercerita nih tentang Yakub dan Laban. Yuk, siapa yang tahu nih Yakub ini adalah siapa? Yuk, ada yang tahu nggak Yakub siapa? Yakub ini adalah cucu Bapak Abraham. Nah, ini cerita Yakub dan Laban. Tadi Yakub cucu Bapak Abraham, sekarang Yakub dan Laban. Nah, Yakub ini mempunyai seorang paman bernama Laban. Bapak Laban ini mempunyai dua putri, Lea dan Rahel. Nah, suatu hari Yakub pergi atau tinggal di rumah pamannya, yaitu paman Laban. Nah, karena Yakub ini bekerja, udah berdewasa tuh, udah bertumbuh dewasa. Nah, tinggal di rumah pamannya itu Laban. Nah, karena dia sudah mempunyai tubuh yang dewasa, jiwa yang dewasa, hati yang dewasa. Nah, dia suka kepada putri Bapak Laban, yaitu bernama Rahel. Nah, Yakub ini suka sama Rahel, tapi sama pamannya nggak boleh. Nah, karena Yakub ini disuruh bekerja keras di padang gurun, yaitu menggembalakan domba-domba. Nah, karena Bapak Laban ini mempunyai domba yang banyak, disuruh bekerja selama 7 tahun adik-adik. Aduh, coba bayangin, bekerja selama 7 tahun. Bekerja dengan keras, semangat, dengan sukacita bekerja. Nah, contoh nih adik-adik, kalau pengen sesuatu, nah minta ke mama papa, disuruh cuci piring. Nih, mau nggak? Suruh cuci piring. Nah, contoh nih, atau kakak nih kakak aja nih ya,
kakak disuruh mama itu nyapu. Kak Elina, entar kamu nyapu ya, entar mama kasih es krim kayak tadi. Nah, kakak udah semangat demi mendapatkan es krim. Kakak nyapu dengan bersih, dengan sukacita sambil bernyanyi supaya tidak terasa capeknya. Jadi kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Nah, tiba-tiba mama Kak Lina nih datang. Taunya es krimnya nggak dibeliin. Mama, mana es krimnya? Katanya tadi Lina mau dikasih es krim. Tahu-taunya es krimnya tidak ada. Tapi Kak Lina tidak boleh marah. Kak Lina harus memaafkan mama. Nah, supaya di hati kita tidak ada rasa benci. Begitu juga dengan Yakub. Yakub sudah bekerja keras, sudah melakukan apa saja yang disuruh pamannya. Ternyata Bapak Laban tidak menyetujui kalau Yakub mengasihi Rahel. Bahkan yang dikasihi Yakub Rahel, tapi yang dikasih bapaknya adalah Lea, yaitu kakaknya Rahel. Pamannya menambahkan kerja keras lagi, ditambahin lagi 7 tahun lagi. Nah, 7 tahun 2 kali adik-adik disuruh bekerja keras lagi. Nah, tetapi Yakub tidak menolak. Dia bekerja penuh sukacita. Akhirnya pamannya Laban menyetujui dengan hasil keras Yakub tadi selama 7 ditambah lagi 7. Waktunya tidak pendek, tapi penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Nah, di situ Yakub tidak bekerja dengan sendirinya. Yakub tidak mengandalkan kekuatannya, tapi Yakub tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan dengan berdoa dan bersukacita dan ikhlas dan tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak pendendam, tidak membenci pamannya Laban. Walaupun pamannya tadi Laban berbuat tidak adil, nah dia tetap menyayangi dan mengasihi Laban. Sampai akhirnya Tuhan berkarya di kehidupan Yakub. Nah, Yakub diberkati melimpah ruah dengan domba-dombanya yang tambah banyak, hartanya melimpah, anak cucunya melimpah. Nah, itu bukan karena kekuatan Yakub, tetapi berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kalau kita senantiasa mengucap syukur, mengandalkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Nah, ini dalam kondisi sekarang ini nih, kita gak boleh marah-marah. Kita gak boleh kemana? Jalan-jalan. Nah, tapi kita disuruh jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang banyak, supaya kita keadaan sehat, supaya kita bisa memuji Tuhan. Nah, kita belajar seperti Yakub. Udah diperlakukan dengan tidak adil selama 7 tahun, ditambah 7 tahun lagi, tapi dia tetap bersukacita. Nah, siapa hari ini yang bersukacita? Ayo tunjuk tangan. Nah, kakak juga pasti bersukacita senantiasa biar Tuhan senang dan badan sehat. Nah, seperti ada lagu tuh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati
kita tutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi tertanam di hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan anak yang selalu bersuka cita, selalu bergembira, selalu mengucap syukur di dalam keadaan apapun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, baik beribadah di rumah Tuhan, dan dimanapun keadaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati. Berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik di dalam kesehatan dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan berkati.